Shalom, selamat pagi Happy Shot Family. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Menguasai Diri dan Menjadi Tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini Bapak, kami ucap syukur Bapak buat kasih, anugerah dan kebaikan Bapak. Kata memberkati kami Bapak sepanjang malam dengan tubuh yang sehat Bapak. Di pagi hari ini Bapak, biar kami dapat aktivitas lagi Bapak, mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, Rasul Petrus menasihatkan agar kita dapat menguasai diri dan menjadi tenang. Dengan menguasai diri dan tetap tenang, fokus dan konsentrasi kita akan terjaga baik sehingga kita tidak akan berpikir yang bukan-bukan. Itulah juga yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di seminggu yang lalu, jadi saya di tempat usaha saya itu ada kita ada seperti ada yang nggak suka, ada yang komplain ke saya. Tiba-tiba ada kepala security datang, dia bilang, "Bos, tolong taruh barangnya jangan terlalu banyak di luar, terlalu tinggi." Terus saya bilang, "Emang kenapa?" "Kan saya biasa naruh barang di luar," saya bilang. Terus kepala security-nya kan kenal sama saya, jadi saya santai aja. Saya bilang, "Kan biasa saya taruh di luar, emang kenapa?" "Iya, soalnya ada yang komplain bos, katanya bolak-baliknya susah," dia bilang. Terus saya balik tanya lagi ke dia, "Emang siapa yang komplain?" Saya bilang, "Kasih tahu saya aja, yang komplain siapa?" Saya bilang. Terus dia bilang, "Enggak lah bos, nggak enak nanti kalau itu kan jadi jadi ribut, nggak enak." "Enggak lah, saya ngapain ribut sama orang," saya bilang. "Saya nggak mau ribut sama orang. Namanya orang usaha kan sama-sama aja," saya bilang. "Ngapain masalah kecil aja dibesar-besarin, kan saya juga nggak mau." Terus kepala security ketawa gitu, tersenyum gitu. Terus saya bilang, "Oh iya, ntar saya beresin deh, nanti saya suruh karyawan saya beresin, jadi nggak terlalu jadi orang jalan nggak terlalu susah." Memang banyak banget gitu barang yang di luar, jadi mungkin orang merasa terganggu. Terus saya berpikir gini, selama ini nggak ada masalah, saya bilang. Terus saya bilang, udah, memang kadang kalau saya berpikir gini, kalau kita semakin maksudnya usaha kita semakin besar, semakin ini pasti ada tantangan. Pasti kalau kita usaha semakin maju, pasti ada aja yang nggak seneng, ada aja yang nggak suka gitu. Cuma saya berpikir positif aja, nggak terlalu dipikirkan, wah kayaknya ini ada nggak suka nih ini. Tapi ya udahlah, saya ikutin aja. Terus saya gini, ya udahlah, saya sampai komplain sampai berapa kali. Terus ya udahlah, saya pikir ya udah, memang udah waktunya. Akhirnya saya memutuskan, saya ambil gudang lagi satu. Saya ambil gudang lagi satu, udah saya beresin, jadi lebih rapi lah barang-barang saya. Jadi nggak taruh, biasanya kan saya taruh barang kalau malam tuh taruhnya di luar, di koridor. Jadi saya taruh koridor, udah saya ini aja, saya rantai aja. Tapi puji Tuhan memang aman, nggak ada masalah. Selama udah berapa lama nggak pernah ada yang hilang satupun gitu. Ya memang udah waktunya, udah nggak muat gitu, gudang yang ada nggak muat, jadi memang mesti ambil gudang baru. Terus saya berpikir gini, saya sempat berpikir, asumsi saya gini, kayaknya selama ini saya sama orang baik, sama yang siapapun baik gitu. Tapi kan itu pemikiran kita kan, orang
hati orang kan kita nggak ada yang tahu. Terus saya bilang, oh pasti orang ini kali ini nggak suka sama saya nih. Saya berpikir begitu, tapi saya nggak mau ambil pusing. Ya udahlah, biarin lah. Saya bilang ya namanya orang usaha, biarin aja. Terus saya belajar gini, belajar nggak mau, tetap sabar, tetap tenang. Nggak saya samperin ke orang, saya tahu orangnya siapa, cuma saya nggak tiba-tiba saya samperin, kamu ya yang ngadung ini. Saya nggak mau, saya biarin aja, biarin aja. Memang udah waktunya kok Tuhan memberi saya gitu. Tuhan memang waktunya kok Tuhan memberkati saya udah diberkati sama Tuhan. Ya saya bersyukur aja. Saya berterima kasih sama Tuhan. Saya nggak mau menjadi egois, saya nggak mau menjadi sombong, saya nggak mau menjadi angkuh. Saya tetap mau rendah hati, mau belajar gitu. Belajar terus rendah hati, sabar dan tenang. Nggak mudah. Walaupun kita maksudnya kita kadang orang nggak suka sama kita, tetap kita mesti baik sama orang, sama siapapun. Ya saya mah tetap biasa aja, nggak mau membalas. Terus di dalam hati saya sih sempat berpikir gitu, nanti gue balas, lo jahatin gue jahatin lagi. Saya sempat berpikir gitu, tapi di dalam hati saya, kalau kita balas mau sampai kapan gitu. Kalau kita misalnya membalas kejahatan orang lain mau sampai kapan? Percuma saya udah dengar firman Tuhan, percuma saya udah setia, tapi orang lain memberi jahat sama saya balas lagi dengan kejahatan. Udahlah, biarin aja. Udah saya seperti biasa aja, seperti nggak ada masalah apa-apa. Terus karyawan saya dipanggil sama security, kepala security. Dia bilang, itu yang ngadu sih, itu tuh toko kamu yang ini. Terus saya bilang, karyawan saya ngadu ke saya, bilang, kok bos yang ngadu sih ini. Saya juga udah tahu yang ngadu siapa, biarin aja lah. Tapi kata kepala security, tapi jangan ngadu-ngadu ya, dia bilang sama bos, ntar bos jadi ribut, jadi berantem. Enggak lah, saya bilang ngapain berantem masalah kayak gini, biarin aja. Saya bilang memang mungkin dia nggak suka kali kita berhasil, mungkin dia nggak suka kali kita begini. Saya berpikir gitu. Ya udahlah. Jadi saya belajar gini. Di saat kita sepertinya ya orang nggak suka ke kita, di saat kita sepertinya kita kayaknya dimusuhi atau di apa karena keberhasilan kita, ya jangan pernah takut. Terus kita baik sama siapapun, sama orang lain. Dan percayalah, kalau kita tetap sabar, kita tetap tenang, semuanya itu akan pasti Tuhan bela. Nggak mungkin Tuhan nggak bela. Jadi saya tetap seperti biasa, nggak menyimpan dendam, nggak menyimpan apa, seperti biasa aja gitu. Ya puji Tuhan, terima kasih renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini Bapak. Tuhan jadikan saya Bapak menjadi sabar, tetap tenang Bapak, tidak sombong, tidak egois Bapak, pakai hidup saya Bapak. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, atas usaha saya Bapak. Terima kasih juga berkat-Mu atas keluarga saya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga rekan-rekan kami Bapak, dan juga yang mendengar renungan ini Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.